Nah, di saat itu juga dia mendengar banyak hal baik tentang anggur koka, guys. Nah, jadi anggur koka ini merupakan minuman anggur yang dicampur dengan kokain, yang merupakan minuman terlaris di Prancis pada saat itu, guys. Akhirnya dia mencoba untuk membuat produk serupa lah ya gitu ya. Jadi si Pemberton ini mencoba untuk membuat anggur koka produksian dia sendiri gitu. Yang pada saat itu produknya ini diberi nama What's up guys, welcome back to my YouTube channel, and this me Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas kisah kelam dari sebuah perusahaan minuman yang sudah sangat mendunia, dan bahkan di Indonesia juga hampir di setiap minimarket itu ada, guys. Nah, kalau sebelumnya Panji ngebahas kisah kelam dari McDonald, sekarang Panji mau ngebahas kisah kelam dari perusahaan minuman Coca-Cola, guys. Jadi siapa yang nggak tahu ya soal Coca-Cola yang sekarang dikenal sebagai minuman soda ya, minuman bersoda, yang dimana minuman ini sangat menyegarkan sekali, guys, dengan warnanya yang hitam khas. Anjay. Nah, ngomong-ngomong soal kisah sejarah kelam perusahaan Coca-Cola, itu tidak terlepas dari awal terciptanya resep Coca-Cola, guys. Nah, jadi sejarah kelam awal terbuat dan berdirinya Coca-Cola ini diawali oleh kisah seseorang yang bernama John Pemberton, guys. Nah, dia ini adalah seorang kolonel konfederasi dan merupakan seorang apoteker, guys, yang mengalami luka yang sangat parah dalam perang saudara Amerika. Dari kolonel konfederasi yang basicnya dia berada di ranah militer, dan dia juga seorang apoteker yang mana dia ini mungkin staf medis militer gitu ya, jadi bikin minuman gitu. Nah, ini kan udah jauh banget gitu ya. Nah, jadi konon katanya menurut cerita sejarah, si John Pemberton ini dia mengalami luka bekas tusukan yang sangat dalam, guys, sehingga untuk menenangkannya pada saat itu dan juga untuk mengurangi rasa sakitnya, tanpa berpikir panjang para dokter di kondisi yang pada saat kondisi waktu itu memutuskan untuk memberikan banyak sekali morfin, bahkan melebihi dosis yang dianjurkan dalam medis, guys. Nah, pemberian morfin yang secara berlebihan inilah yang menjadi awal Coca-Cola terbentuk, guys. Akibat pemberian morfin yang berlebih itu menyebabkan Pemberton ini dia menjadi ketergantungan lah. Jadi istilahnya dia menjadi kecanduan terhadap narkotika gitu ya. Dia kecanduan sama morfin. Jadi kalian yang nggak tahu morfin itu adalah kalau sekarang itu dipakai untuk membius ketika akan melakukan operasi itu. Nah, biasanya pasien itu dikasih morfin dulu nih biar pasiennya tenang, atau mungkin si pasiennya agar tidak merasakan kesakitan saat tubuhnya dibedah, ya gitulah ya. Nah, morfin ini termasuk ke dalam golongan obat-obatan narkotika. Jadi untuk sekarang penjualan morfin ini tidak dijual bebas gitu, guys. Tapi berbeda dengan dahulu pada saat tahun-tahunnya di mana Pemberton masih hidup, morfin ini masih dijual bebas gitu. Jadi belum ada regulasi yang mengatur tentang peredaran morfin ini gitu ya. Nah, jadi singkat ceritanya setelah si Pemberton ini dia mengalami ketergantungan terhadap morfin. Halo guys, ini apalah lagi ikut-ikutan. Nah, jadi singkat cerita, ketika si Pemberton ini keluar dari tentara, sedangkan ketergantungan dia terhadap morfin ini belum hilang, Pemberton akhirnya dia memulai usaha apotek, guys, karena dia ini kan seorang apoteker juga ya. Nah, dia mendirikan sebuah apotek di Atlanta, Amerika Serikat. Nah, hal ini itu dilakukan agar si Pemberton ini tetap mendapatkan pasokan obat-obat penghilang rasa sakit ya, semacam morfin ini gitu ya. Nah, akhirnya kebanyakan obat-obatan sejenis morfin dan lain sebagainya ini yang peruntukannya untuk mengurangi rasa sakit, kebanyakan itu dikonsumsi secara pribadi gitu ya. Nah, jadi istilah simpelnya tuh Pemberton ini dia membuka apotek
itu untuk agar dia bisa mendapatkan asupan morfin gitu ya, bukan semata-mata untuk pencaharian setelah dia pensiun dari militer gitu ya. Nah, setelah sekitar 1 dekade dengan kebiasaan kecanduannya ini, sehari-hari Pemberton ini mulai mencari obat guys, agar dia tidak mengalami kecanduan gitu ya. Dia mungkin mulai sadar gitu ya, wah kalau orang konsumsi morfin secara berlebihan, secara terus-menerus, ini kayaknya kurang baik gitu. Nah, akhirnya si Pemberton ini dia mencari jalan keluarnya gitu untuk mengatasi kecanduan dia terhadap morfin. Nah, itu terjadi pada tahun 1870-an ketika obat hampir tidak memiliki standar seperti saat ini gitu. Jadi ya peredaran obat ya udah gitu, beredar gitu aja gitu ya. Jadi nggak ada regulasi tentang peredaran obat-obatan gitu. Dan for your information, sebagian obat pada zaman itu adalah obat paten guys. Jadi ya hampir nggak ada bedanya lah dengan minuman keras yang dijual gitu. Jadi obat dan minuman keras ini nggak ada bedanya gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak istilahnya ilmu pengetahuan sains tuh belum sepesat sekarang gitu. Orang-orang tuh belum sepintar sekarang gitu ya. Jadi ya obat-obatan bebas gitu. Kalian mau pakai morfin dan lain sebagainya, pakai kokain itu masih dijual bebas gitu. Masih dijual secara bebas. Nah, di saat yang bersamaan, saat si Pemberton ini mulai memikirkan bagaimana dia untuk keluar dari kecanduannya dia terhadap morfin. Nah, di saat itu juga dia mendengar banyak hal baik tentang anggur koka guys. Nah, jadi anggur koka ini merupakan minuman anggur yang dicampur dengan kokain, yang merupakan minuman terlaris di Prancis pada saat itu guys. Dan akhirnya si Pemberton ini mencoba minuman anggur koka ini ya, atau wine koka gitu. Nah, setelah dia mencoba anggur koka, akhirnya dia mencoba untuk membuat produk serupa lah ya gitu ya. Jadi si Pemberton ini mencoba untuk membuat anggur koka produksian dia sendiri gitu. Yang pada saat itu produknya ini diberi nama French Wine Coca Never Tonic. Nah, jadi French Coca Never Tonic ini merupakan minuman beralkohol tinggi yang dicampur dengan kokain guys. Dan pada saat itu dipasarkan sebagai obat untuk menyembuhkan banyak penyakit gitu ya. Mulai dari sini kita udah mulai lihat nih bahwa Coca-Cola ini ternyata dulunya itu bukan minuman penyegar seperti yang kita kenal sekarang gitu, tapi Coca-Cola ini merupakan obat gitu ya. Merupakan obat dan dijualnya ini di apotik gitu, bukan di supermarket gitu ya. Ya, jadi ya obat ini tuh pada saat itu dikatakan sebagai obat untuk mengobati kecanduan terhadap narkotika seperti yang dialami oleh Pemberton, terus sakit perut, neurasthenia, sakit kepala kronis, dan disfungsi ereksi guys ya. Jadi kayak obat kuat gitulah ya. Nah, jadi minuman ini tuh berbentuk cairan kental dan ditaruh di dalam botol sirup. Nah, setelah itu si produknya ini dikirim ke apotek, yang dimana di apotek yang dikirimin barang dari Pemberton ini, nantinya si apotek ini mencampurkan minuman French Wine Coca Never Tonic ini, si obat ini, dengan soda dan dijual oleh para apoteker profesional dan terlatih. Jadi bisa dibilang kalau French Wine Coca Never Tonic ini merupakan bahan mentah, bukan bahan mentah sih, bahan setengah jadi gitu ya, bahan setengah jadi, terus didistribusikan ke apotek-apotek. Nah, nanti di apotek-apotek ini baru diolah kembali menjadi minuman obat yang siap dikonsumsi gitu, dengan cara dicampurkan dengan soda gitu, hanya dengan soda gitu ya. Nah, tapi pada tahun 1886, demam larangan menjual serta memproduksi alkohol itu mulai melanda bagian Georgia, yang akhirnya dia harus menghentikan usahanya sementara guys. Jadi di tahun 1886 ini mulai ada regulasinya gitu dalam penjualan alkohol di bagian Georgia gitu ya. Nah, setelah itu singkat cerita dia menghentikan sementara gitu usahanya, tapi penjualan serta produksi kokain ini pada saat itu masih baik-baik saja guys. Jadi alkohol mulai muncul regulasinya untuk penyebaran alkohol itu mulai diatur, tapi produksi kokain ini masih bebas gitu. Nah, akhirnya Pemberton memformulasikan ulang produknya ini menjadi minuman yang non alkohol guys.
Nah, terus akhirnya dia menjualnya lagi meskipun pada tahun 1888 resep itu hanya mengandung sekitar 9 mg kokain yang kira-kira 1/10 dari dosis rekreasi yang biasa, guys. Tapi yang menariknya ini, meskipun nggak ada produk minuman bersoda yang mengandung kokain sejak tahun 1903, tapi ada salah satu mitranya si Pemberton ini yang bernama Stephen Company of New Jersey. Dia mempertahankan satu-satunya lisensi federal yang aktif untuk mengimpor dan memproses daun koka. Jadi daun koka ini dia daun gitu ya yang menjadi bahan untuk membuat kokain gitu ya. Nah, perusahaan Stephen Company of New Jersey ini dia menghasilkan kokain mentah, guys. Nah, kokain mentah ini dikirim ke satu-satunya perusahaan farmasi di Amerika yang memiliki lisensi untuk menangani kokain tersebut. Namanya ini Mallinckrodt ya. Nah, dengan sisa daun kokain yang dimiliki, daun tersebut kemudian digunakan untuk memproduksi zat penyedap yang masih digunakan dalam resep rahasia Coca-Cola pada saat itu. Jadi Coca-Cola itu pada saat itu ya masih bisa mengandung kokain gitu, karena si pengolahnya ini dia punya lisensi gitu. Jadi Pemberton ini dia melakukan kerjasama dengan orang yang mempunyai lisensi untuk mengolah, dan akhirnya Coca-Cola masih tetap bisa berdiri walaupun pada saat itu di tahun 1903 itu kayak udah mulai muncul regulasi-regulasi mengenai obat-obatan gitu. Tapi selain resep yang sangat dicari-cari tersebut, jaringan distribusi penjualan produksi yang ditetapkan oleh Pemberton mungkin ini merupakan faktor tunggal terbesar dalam kesuksesan awal dan kebesarannya Coca-Cola, guys. Nah, jadi Pemberton ini nggak benar-benar berinvestasi dalam fasilitas atau distribusi gitu, guys. Nah, sebagai gantinya dia bikin sirup di pabriknya sendiri, kemudian mengirimkannya kepada kontraktor dan afiliasi yang dapat mencampurnya dan menjualnya sesuka mereka gitu. Jadi sistem kerjasamanya gitu. Jadi si Pemberton ini dia bikin sirupnya, bikin bahan mentahnya, terus nah akhirnya perusahaan Stephen ini akhirnya dia mencampurkan dan menjual sesuka mereka gitu. Penjualannya si Pemberton ini udah mulai nggak ke apotik lagi, tapi ke perusahaan si Stephen ini. Jadi dijual ke si Stephen ini, dan si Stephen ini mulai memformulasikan dan mencampurkannya dengan soda, lalu dia mulai menjual produk tersebut gitu ya. Jadi kayak ada mitra bisnis lah ya gitu ya. Nah, jadi sistem ini itu menciptakan pengaturan yang sangat fleksibel di mana distributor lokal dapat dengan bebas bereksperimen dengan struktur pemasaran dan pengiriman tanpa menempatkan franchise utama dalam risiko gitu ya. Jadi apotik Coca-Cola pada saat itu mulai menyebar ke seluruh selatan Amerika Serikat, guys, dan menjual minuman mereka seharga 5 sen per gelas gitu. Jadi dulu jualnya masih pakai gelas gitu ya. Harga yang akan tetap statis untuk alasan kontrak sampai tahun 1959 gitu. Jadi ya harganya akan tetap 5 sen gitu sampai tahun 1959. Ketergantungan terhadap morfin yang dialami oleh John Pemberton ini sampai menemukan resep Coca-Cola untuk menyembuhkan dirinya, akhirnya membunuh dirinya sendiri pada tahun 1888, guys. Nah, di titik ini karena rumitnya jaringan kepemilikan dan tanggung jawab yang ditinggalkan Pemberton, ketika tiba-tiba ia meninggal karena overdosis pada saat itu, sejarah merek Coca-Cola menjadi agak suram gitu ya. Jadi ya mulai nggak jelas nih gitu Coca-Cola ini milik siapa dan gimana gitu ya, karena udah mulai mulai gak jelas lah gitu ya. Nah, tapi salah satu mitra Pemberton yang bernama Asa Candler mengaku telah membeli saham penuh di perusahaan tersebut, guys, pada saat sebelum Pemberton meninggal. Tapi anak dari Pemberton yang bernama Carly, dia mengklaim memiliki hak atas nama merek tersebut, guys. Menyatakan bahwa resep itu hanya digunakan oleh Candler di bawah lisensi informal. Nah, karena kerumitan kepemilikan atas mereknya Coca-Cola, akhirnya anak dari Pemberton yang bernama Carly ini, dia mengancam akan menenggelamkan mereknya dalam beberapa bulan setelah kematian ayahnya jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, guys. Nah, pada akhirnya karena mungkin Candler nggak mau kehilangan uangnya dan lain sebagainya,
si Candler ini menyelesaikan segalanya itu dengan cara standar Amerika guys, yaitu dengan membeli semua lisensi kemitraan atau waralaba yang dimiliki oleh partner Pemberton pada saat itu. Nah, juga selain membeli semua lisensi kepemilikan, si Candler ini juga membeli semua hal yang ada di dalam perusahaan tersebut, sehingga pada akhirnya dia memegang kendali penuh atas perusahaan Coca-Cola guys. Nah, akhirnya pada tahun 1891 Candler menjadi pemilik tunggal Coca-Cola guys. Dia mengeluarkan dana sekitar $3.000 ya untuk membeli saham dan hak penuh atas perusahaan Coca-Cola guys. Ini mungkin yang terbaik gitu ya, karena Candler ternyata sangat jenius guys secara fundamental, sehingga mampu membawa Coca-Cola menjadi besar dan mampu beroperasi di seluruh dunia. Bahkan sebelum John Pemberton meninggal, Candler bekerja keras membangun merek Coca-Cola guys. Nah, pada tahun 1885 mungkin dia telah merancang apa yang sekarang dikenal dengan logo Coca-Cola yang terkenal di dunia sekarang gitu guys ya, dengan cara menuliskan nama dalam skrip Spencerian yang pada dasarnya merupakan sebuah bentuk tulisan yang harus dipelajari setiap anak sekolah pada saat itu gitu. Jadi Candler ini merupakan desainernya juga gitu ya atas logo Coca-Cola yang sekarang kita kenal gitu. Nah, tapi sumber yang berbeda mengatakan juga bahwa pembuat logo Coca-Cola awal itu bukanlah Candler guys, melainkan akuntan Pemberton yang bernama Frank Mason Robinson. Tapi ya sudah jelas jika Candler yang memperkenalkan dan membesarkan Coca-Cola melalui logo tersebut. Nah, akhirnya Candler juga gak kenal lelah dalam menemukan cara-cara baru untuk memperkenalkan Coca-Cola kepada dunia. Nah, sehingga akhirnya pada tahun 1886 ia mulai membagikan secari kertas kecil yang dapat ditukar dengan segelas Coca-Cola guys. Nah, gagasan slip kecil ini emang terlihat nggak terlalu penting gitu ya, tapi ini terobosan pertama pada zaman itu, di mana sebuah perusahaan ini ngasih kupon untuk sampel gratis terhadap produknya gitu. Mungkin kalian pernah gitu ya mendapatkan kupon-kupon dari perusahaan yang misalnya kalau ini ada 5 bisa dapat gratis apa gitu. Atau misalnya kalian dapat kupon terus ketika ditukar kuponnya dapat diskon berapa persen gitu. Nah, ternyata teori Candler ini terbukti sangat akurat gitu ya. Yaitu orang-orang dengan senang hati mencoba sesuatu yang baru secara gratis gitu. Dan bahwa mereka akan dengan senang hati membayarnya nanti sebagai pelanggan setia. Nah, promo ini itu terjadi antara tahun 1894 dan 1913. Sekitar 1 dari 9 orang Amerika minum Coca-Cola secara gratis guys. Nah, dengan taktik seperti ini Coca-Cola segera menyebar ke seluruh Amerika Serikat guys. Nah, usaha Candler ini sebagian besar fokus pada penjualan sirup Coca-Cola ke apotek dan mesin-mesin dispenser Coca-Cola yang disebut Coca-Cola Fountain. Penjualan Coca-Cola itu pada saat itu ya menjual sirup Coca-Cola dan mesin dispensernya gitu yang dinamakan Coca-Cola Fountain, yang selalu menjadi tempat utama untuk menjual Coca-Cola pada saat itu guys. Nah, sedangkan upaya pertama untuk benar-benar menjual Coca-Cola dalam bentuk botol kemasan itu terjadi pada distributor Coca-Cola di kota Vicksburg pada tahun 1891. Nah, 8 tahun kemudian pabrik pembotolan Coca-Cola pertama didirikan di Chattanooga, dibangun oleh distributor independen Coca-Cola yang lainnya gitu. Jadi dari satu distributor yang lainnya ketularan, wah orang juga gitu pengen menjual Coca-Cola dengan kemasan botol dan sebagainya gitu. Akhirnya banyak lah yang ikutan menjual Coca-Cola dalam kemasan botol gitu, seperti yang dilakukan oleh distributor Coca-Cola di kota Vicksburg. Nah, si distributor ini untuk menjual Coca-Cola dalam kemasan botol harus membeli lagi hak lisensi untuk menjual Coca-Cola dalam kemasan botol, itu harus bayar lagi gitu senilai $1. Tapi perusahaan-perusahaan pembotolan ini nggak pernah membayarkan hal tersebut gitu ke Candler gitu. Jadi ya langsung jual pakai botol aja gitu tanpa tanpa izin ataupun istilahnya bayar apa yang harus dibayarkan gitu. Nah, hal ini itu membuat Candler harus keluar masuk ke pengadilan gitu ya untuk ngurusin hal-hal yang seperti ini gitu.
Nah, tapi walaupun begitu, botol Coca-Cola ini menjadi hits di tahun 1898, guys. Dan obat-obatan mulai dikenakan pajak federal. Nah, di saat itu juga Coca-Cola berhenti memasarkan dirinya sebagai obat untuk semua jenis penyakit dan tidak lagi menjualnya melalui apotek, guys. Jadi si Coca-Cola ini mulai menjadi minuman segar semenjak adanya regulasi bahwa obat-obatan ini dikenakan pajak federal gitu. Mungkin untuk menghindari pajak, akhirnya Candler membelokkan dari tadinya obat-obatan dan dijual apotik sekarang menjadi minuman segar, guys. Nah, untuk selanjutnya, pendekatan Coca-Cola dalam hal pemasaran adalah memposisikan dirinya sebagai minuman yang menyegarkan, guys. Nah, jadi si Coca-Cola ini membranding dirinya bahwa Coca-Cola ini merupakan minuman yang dapat diminum saat rekreasi. Nah, dan hal inilah yang membangun hubungan emosional positif Coca-Cola dengan konsumennya, guys. Nah, akhirnya sejarah kelam awal terbuat dan berdirinya Coca-Cola berakhir pada tahun 1919, yang dimana pada saat itu Ernest Woodruff membeli perusahaan Coca-Cola dari Candler. Nah, berkat tangan dinginnya Ernest Woodruff ini, akhirnya Coca-Cola berubah menjadi perusahaan minuman terbesar di dunia saat ini, guys. Nah, upaya terorganisir pertama Coca-Cola untuk memasarkan produk tersebut di luar negeri dimulai pada tahun 1926, ketika perusahaan Coca-Cola ini membuka kantor yang ditujukan untuk negara lain yang ingin membeli Coca-Cola. Nah, sepanjang akhir tahun 1920-an dan awal 1930, Coca-Cola diiklankan dan dijual di seluruh Eropa sebagai komoditas impor yang menyenangkan dan menyegarkan dari Amerika Serikat, guys. Nah, tapi for your information, bahwa sekarang ini Coca-Cola udah merupakan sebuah minuman yang tidak memiliki kandungan alkohol maupun kokain di dalamnya, guys, terutama yang dijual di Indonesia. Jadi untuk kalian yang penikmat Coca-Cola, jangan khawatir ya bahwa Coca-Cola sekarang ini yang sekarang udah nggak mengandung alkohol dan tidak mengandung kokain gitu. Jadi ya nggak akan menyebabkan ketergantungan lah ya. Oke, mungkin cuman segitu, guys, video kali ini pembahasan Panji tentang kisah kelam perusahaan Coca-Cola. Menurut kalian Panji harus bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan oh ya, jangan lupa juga buat follow Instagram Panji Purnama 11, follow juga Spotify artis Panji Purnama, dan podcast Panji di Spotify Gangguan Malam yang bakalan upload podcast setiap malam Jumat jam 9 malam, guys. Oke, thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut kalian dan apa yang harus Panji bahas di video selanjutnya. Thank you and bye-bye.